Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi cerita novelnya ya, yaitu yang berjudul tentang My Dudais Mafia. Penulis Rim Tim Tam. Episode 13. Author of. Seira duduk bersandar di sofa ruang tamu rumahnya. Sudah 2 hari Seira tak keluar rumah. Dia juga mematikan ponselnya agar tak ada yang bisa menghubunginya. Pikiran buruk tentang Dennis sudah mulai terkikis dan hilang. Cukup 2 hari bagi Seira untuk menenangkan dirinya. Sepertinya besok Seira bisa mencoba untuk pulang ke istana megah milik Dennis itu. Dia rindu semuanya. Rindu Pak Tommy, rindu Pikaril, rindu si kembar. Pokoknya Seira rindu semuanya. Lebih baik aku tidur sekarang. Besok aku harus memberikan kejutan untuk mereka. Gumam Seira kemudian mematikan televisi yang menyala di depannya. Dia berdiri dan sedikit peregangan, lalu berjalan menuju kamarnya, bersiap untuk besok. Sementara itu, di istana megah milik Dennis, pria itu mengurung diri di ruang bawah tanah. Dia sedang menyiksa seseorang saat ini. Gara-gara kau, Seira tak mau melihatku, seru Dennis emosi kemudian menusuk dahi si korban sampai bolong. Sebenarnya orang itu sudah tak bernyawa. Hanya saja Dennis masih ingin mempermainkan tubuh teman lamanya itu. Ayolah Ganin, mana suara mendayu yang sering kau keluarkan? Hahaha, kau bisu sekarang, marah Dennis. Dia berdiri dan menginjak wajah penuh lubang dan sobek Ganin. Hahaha, mampus kau, serunya bahagia. Wajah dan tubuhnya sudah penuh dengan darah dari Ganin. Tubuh yang hanya tertinggal bagian dada sampai kepala, karena setengahnya lagi sudah diubek dan organnya dijual. 2 hari ini Dennis selalu di sana setelah berhasil menculik Ganin yang baru selesai dari rumah kekasihnya. Patah hati membuat Dennis menggila sampai tega membunuh teman lamanya. Makanya, jangan pernah bermain-main denganku. Dennis menendang kepala Ganin kemudian berjalan menjauh. Dia sudah bosan. Sepertinya dia harus mencari mainan baru. Kriet. Dennis menoleh, melihat anak perempuan manisnya tengah berdiri di balik pintu dengan tatapan galaknya. Dedi udah selesai main sama Om Ganin. Zeo bobo di ruang depan Dad. Kiera gak bisa gendong. Nanti Kiera makin pendek, oceh Kiera. Dennis tersenyum simpul. Mainan ya. Kiera, kemari nak, panggil Dennis pelan. Kiera berjalan mendekat tanpa rasa takut. Dia bahkan menginjak bola mata milik Ganin dan menjemekkannya sampai jadi bubur. Kenapa, Dad? Dennis tersenyum lebar. Pisau berkarat di balik tubuhnya masih basah dengan darah Ganin. Apakah akan basah dengan darah orang lain? Mau temenin Dedi main? Tawarnya semangat. Kiera berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mau Dad? Ayo main, ujar Kiera semangat. Dennis kembali tersenyum lebar. Bagus. Episode 14. Author of. Seira berjalan dengan riangnya menuju istana megah milik Dennis. Dia tadi naik Gojek, dan dia harus jalan selama 20 menit agar sampai ke pintu besar utama. Jarak dari pagar utama ke pagar dalam lumayan jauh. Dennis seringkali naik motor listrik jika dia mengambil paketan milik Seira. Yo sayang-sayangnya Mami, seru Seira dengan bahagianya begitu masuk ke dalam rumah. Tapi, yang dia lihat hanya para maid yang lalu lalang sibuk dengan pekerjaan mereka. Hufet, Pikadora. Mana yang lain? Tanya Seira heran. Dia bahkan menyampirkan lengan kemejanya dan melepas kancing kemeja birunya.
menampakkan kaos putih dalamnya. Big Adora menoleh dan mendekat. Tuan besar dan Duaden, Nona ada di kamar paling atas nyonya, jawab Big Adora sopan. Seira mengangguk. Makasih ya Big, ujarnya kemudian berjalan mendekati sebuah skuter listrik. Duh, mau ke lift aja kudu pakai skuter, gerutunya. Seira menaiki skuter pink yang resmi menjadi miliknya dan mengendarainya menuju lift. Butuh 10 menit agar sampai ke lift, karena jaraknya dari pintu utama lumayan jauh. BTW, kok suasana agak beda ya, entah firasat Seira atau memang benar. Suasana di lantai 1 ini terasa berbeda, tapi Seira tak mau ambil pusing. Dia terus mengendarai skuternya sampai mencapai lift. Gila, kurang besar nih rumah kayaknya, gumam Seira sembari turun dari skuternya. Dia menenteng satu box kecil kue yang dia buat sendiri tadi pagi. Kue pedas, biar Dennis kepedesan. Seira masuk ke dalam lift dan menekan lantai 15. Ini mansion apa kantor? Walau sudah 2 bulan tinggal bersama Dennis, tetap saja Seira heran kenapa Dennis membangun istana besar ini. 5 menit di dalam lift, akhirnya benda petak itu mencapai lantai 15. Seira keluar dan berjalan menuju pintu besar yang berlapis titano. Dengan perlahan dia mendorong pintu besar itu. Dan yang dilihatnya adalah, hahaha, Seira tak tahan. Dia memuncratkan tawanya sampai terpingkal melihat Dennis dengan 2 anaknya. Mereka tidur di karpet berbulu di bawah dengan keadaan yang mencengangkan. Wajah tampan Dennis dipakaikan make up hancur. Bibir yang dipakaikan lipstik merah cabe. Eyeshadow warna ungu yang tebal di kelopak matanya. Bulu mata palsu yang lengket di bulu matanya. Dan perona pipi yang sangat merah di kedua pipinya. Bahkan Zeo memakai pakaian duyung, tergeletak lemah di atas perut Dennis. Dan Kiera tertidur dengan perlengkapan make up di sebelahnya. Pasti Kiera make upin Dennis. Kayak bencong perempatan. Seira tak tahan. Dia tertawa sampai perutnya sakit. Ada-ada saja tingkah anak bapak ini. Masa mainnya beginian sih? Seira mengambil ponselnya dan memotret keluarga lucu itu. Cekrek. Ini bisa jadi senjata, gumamnya licik. Seira, kamu cuma gak tahu kalau semalam itu udah ada 4 korban yang melayang akibat tindakan anak dan bapak itu. Mereka sengaja menutupinya dengan kekonyolan aneh itu, agar kamu tidak curiga. Dennis terus menempeli Seira kemanapun gadis itu pergi. Dia mengintili Seira dengan alibi kata rindu. Babang ganteng, duduk diam napa, kesal Seira. Dennis terkekeh pelan lalu menelusupkan kedua tangannya ke pinggang Seira. Kepalanya menyandar di ceruk leher Seira. Sesaat Dennis mengecup pipi Seira. Kangen, gumamnya tulus. Seira diam. Tak lama dia membalas pelukan Dennis. Kangen babang ganteng juga rengeknya manja. Dennis tersenyum senang. Dia menikmati waktunya bersama Seira sebelum pernikahan mereka terjadi. Kita bakalan nikah 4 hari lagi kan? Tanya Dennis. Seira mengangguk. Nikah di gua aja dan enak aja. For your information, bisa dibilang ini kisah cinta beda agama. Seira Muslim sedangkan Dennis Kristen. Seira bahkan ingin membatalkan pernikahan mereka saat tahu hal ini. Tapi Dennis melarangnya keras. Dia akan masuk ke agama Seira jika mereka sudah menikah nanti. Berapa tamu yang akan datang? Tanya Seira. Dennis berpikir sejenak. 200.
400. Gak tahu ah, pokoknya banyak, jawabnya santai dan kembali mendusel dia. Baru kali ini Dennis merasa bahagia dengan seorang wanita. Biasanya, selama pernikahannya Dennis selalu tertekan karena kutukan dan takdir pahitnya. Tapi kali ini, dia harap tak akan seperti dulu lagi. Dennis akan berusaha bahagia bersama Seira dan anak-anaknya. Episode 15. Dennis pikir, dia terlalu bersantai beberapa hari ini. Sampai-sampai adanya pengkhianat di dalam organisasinya dia saja tak tahu. Dengan topeng hitam yang menutupi setengah wajahnya, dan juga kemeja serba hitam melekat di tubuhnya, Dennis melangkah masuk ke ruangan perkumpulannya. Begitu dia masuk, aura gelap yang menyesakan langsung menguar di seluruh penjuru ruangan. Para anggota yang hadir bahkan menelan ludah pahit saat melihat kedatangan Dennis. Seret kemari berdebah itu, titahnya begitu duduk di kursi kebesaran miliknya. Dia meraih pistol dari balik jasnya dan memainkannya sebentar. Tatapan mata gelapnya mencekat oksigen untuk masuk ke paru-paru mereka. Mereka semakin sulit bernapas. "Tuan, pelaku terus memberontak," lapor salah satu tangan kanan Dennis. Pria itu mendesis. Dia langsung menodongkan pistolnya ke arah pelapor. Tak berguna. Dor, bro. Pria pelapor tadi tergeletak tak bernyawa dengan dahi yang berlubang. Beberapa orang di sana mulai panik. Bos mereka sedang dalam mode senggol bacok. "Ini berbahaya," seret dia. "Atau kepala kalian aku masukkan ke mesin penggiling daging," titah Dennis sekali lagi. Semua langsung mengangguk patuh. Mereka berlari menuju sudut ruangan dan menyeret pelaku pengkhianatan itu. Mereka melempar pria muda tadi sampai tersungkur di kaki Dennis. Dennis mencondongkan tubuhnya menatap lekat wajah si pengkhianat. Arlan. "Pacar Ganit," celetuk Dennis malas. Hanya sampah tak berguna ternyata. Pria berusia 19 tahun bernama Arlan itu mendongak dan menatap tajam Dennis. Dia tak terima kekasihnya dibunuh dengan begitu kejamnya. Bahkan Arlanlah yang memancing Ganin agar masuk ke penangkapan Dennis. Karena Dennis yang memerintahkannya sendiri. "Aku tidak butuh anggota sepertimu. Buang saja dia ke kandang buaya. Biarkan dia dimakan," perintah Dennis dingin dan memilih untuk memainkan pistolnya. Arlan bahkan tak bersuara. Dia hanya tersenyum tenang. Bahkan ketika semua anggota menyeretnya brutal dan kasar, Arlan sudah puas sekarang. "Lihat saja Dennis, kau akan menderita sebentar lagi." Batin Arlan puas. Hahaha. Yang lainnya kaget, tapi mereka tak peduli dan terus menyeret Arlan. Dengan begini dia bisa mati dengan tenang. Dennis melangkah turun dari dalam mobilnya. Dia berjalan menuju rumah megahnya dengan semangat. Kangen sama Seira. Pernikahan mereka tinggal terhitung jam. Besoklah saatnya. Besok adalah saatnya Dennis melepas masa duda terkutuknya ini. "Seira, Dennis kangen," teriaknya riang sembari berjalan cepat menuju ruang santai. Di sana dia melihat Seira dan kedua anaknya tengah duduk seraya menonton acara TV di depan. Seo yang sedang menyusu pada Seira, dengan Kiera yang tengah mengecat kuku kaki Seira. "Seira," panggilnya semangat. Seira menoleh disertai dengan tatapan datarnya. Sejenak, Dennis kaget, tapi dia berusaha mengenyahkan pikiran buruk di kepalanya. Dia duduk di sebelah Seira dan memeluk bahu Seira. "Kamu kenapa? Kok diam aja?" tanya Dennis pelan. Seira mengedik.
Dia bersandar di dada Dennis perlahan. Adakah yang mau kamu katakan padaku, Dennis? Sebelum pernikahan kita, ujar Seira tenang. Dennis menatapnya bingung. Dia mengecup bibir Seira singkat lalu mencium pucuk kepala Seira. Enggak ada tuh. Kan kamu udah tahu tentang semuanya, jawab Dennis santai. Seira menunduk. Benar. Kamu gak mungkin ngaku, bisik Seira teramat lirik. Dennis bahkan tak mendengarnya. Dennis kembali mendusel-usel di leher Seira dan memejamkan matanya. Seira, panggilnya pelan. Aku mencintaimu, bisiknya tulus. Seira terpaku. Senyum simpul terbit di wajah cantiknya. Ya, aku juga mencintaimu, balasnya. Biarlah seperti ini dulu. Tenang, damai dan penuh kehangatan. Bersambung.